Halo, selamat datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Bebrayan Channel. Channel ini menceritakan tentang budaya dan sejarah, terutama budaya dan sejarah negeri kita sendiri. Oh iya, sekedar saran saja, untuk memahami sebuah sejarah, kalian dituntut untuk selalu melihat dari sudut pandang yang netral saja, karena cerita yang ada adalah dengan berdasarkan sumber yang berbeda-beda. Yang pasti, kita bukan pelaku sejarah, melainkan kita semua hanya penyimak dari sejarah itu sendiri. Selalu berpikirlah positive thinking, karena dengan itu bisa membuat kalian awet muda seperti saya. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini ya, karena tindakan tersebut bisa membantu channel ini semakin berkembang. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan membahas drama G30S tahun 1965, di mana mereka di malam jahanam itu. Malam itu 30 September 1965, tepat hari ini 54 tahun lalu, Sang Jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya yang kelahirannya bersamaan dengan pulihnya karir Sang Jenderal harus dirawat karena kena siraman sup panas. Bersama sang istri, Sang Jenderal menunggui sang putra yang dipanggil Tommy Soeharto itu. Tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 9 malam, saya bersama istri berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami, Tommy, yang masih berumur 4 tahun, dirawat di sana karena tersiram sup yang panas. Pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, adalah anak kesayangan. Dalam bukunya Pledoi Kolonel Ahmad Latif, Soeharto terlibat G30S mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latif yang percaya pada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal itu. Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota dewan atau revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden, kata Latif. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Sementara Soeharto yang merasa tidak diberitahu Latif serta merasa tidak tahu bahwa yang menimpa Ahmad Yani, memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam, dan esoknya tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal itu pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di lubang buaya. Kala itu Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dengan kuasanya, dia bisa menggerakkan pasukan dengan kualifikasi raider di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan raider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya berkombi-kombi. Di rumah istri muda, Kolonel Maulwi Sailan adalah
saksi mata yang mengetahui di mana Soekarno berada pada tanggal 30 September 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora Senayan malam itu. Untung juga ada di sana sebagai Komando Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa untuk ikut mengawal Bung Besar di ring terluar. Dari Istora, menurut Mangil Martowijoyo yang kala itu Komandan Datasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Bung Besar sempat pulang ke Istana Merdeka, sementara Maulwi pulang. Setelah berganti pakaian, menurut cerita dari buku kesaksian tentang Bung Karno 1945 sampai 1965, si Bung pergi lagi dengan diam-diam dengan memakai mobil Chrysler hitam. Mangil juga ikut serta. Jadi setelah pukul 22 dini hari malam hingga pagi, Mangil juga paling tahu di mana posisi Soekarno pada malam jahanam 30 September 1965. Soekarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto. Tempat itu sudah jadi Museum Satria Mandala. Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 05 pagi pada tanggal 1 Oktober. Maulwi pagi itu kebingungan mencari di mana Soekarno berada. Sejak subuh, saluran telepon di istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istri yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G-30S, pangkalan itu membuat Soekarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi. Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soepardjo berada di Kalimantan. Namun, dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwi Kora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta di malam 30 September 1965. Soepardjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional atau PENAS di Jakarta Timur. Gedung itu menurut Hero Atmojo seperti ditulis Julius Poor dalam gerakan 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang. Disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, di mana Hero berdinas sebagai Letnan Kolonel penerbang. Pihak AURI menurut Hero tidak tahu menahu jika di malam 30 September gedung itu menjadi Central Komando atau Cenko 1 selain Soepardjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana. Selain Latif dan Soepardjo, perwira penting dalam gerakan yang ada di situ adalah Kolonel Untung, Syam Kamaruzzaman, Biro Khusus PKI juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G-30S tak mengenal Syam di sana. Sebelum di tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para jenderal Angkatan Darat.
lubang buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasopati. Setelah sasaran berhasil, mereka akan ambil paksa dari rumah masing-masing. Sementara itu, Ketua Sisih PKI DN Aidit yang dituding Orde Baru sebagai otak gerakan 30 September 1965 dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pagangsaan Barat nomor 4 Cikini. Malam itu kira-kira pukul 21, Bang Ahmad dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal. Aidit dibawa bersama Kusno ke Wisma Angkasa di Kebayoran Baru oleh Mayor Sujono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Suparjo. Sopir mobil yang membawa Aidit itu adalah Sersan Udara Mulyono yang merupakan pengawal Subandrio. Mereka tak berhasil menemui Marsikal Omar Dhani dan akhirnya ke pangkalan Halim Perdana Kusuma. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Sujatno. Rumah ini menurut Julius Pohr dipersiapkan sebagai Cenkou II. Tanggal 1 Oktober pagi pukul 9, saya meminta Mayor Udara Sujono oleh karena Penas harus segera dikosongkan, maka saya minta untuk sementara rumah Dek Jatno saya pinjam untuk kantor. Selanjutnya saya diperintahkan untuk pulang lebih dulu dan menyiapkan meja dan kursi. Dengan kendaraan saya berangkat pulang ke rumah di kompleks MBAU, rumah nomor 14, ujar Anis Sujatno dalam kesaksiannya di persidangan Letnan Kolonel Untung. Lebih lanjut, Anis menyebut pelaku-pelaku yang dilihatnya antara lain Suparjo, Abdul Latif, Heru Atmojo, Untung, dan tentu saja Sujono. Ada juga orang-orang sipil yang Anis tak tahu nama-namanya. Kemungkinan adalah Aidit dan Syam. Orang-orang ini pada 1 Oktober 1965 itu kemudian bertemu Soekarno di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata malam 30 September. Keberadaan Soekarno di Halim pada 1 Oktober membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Tanggal 1 Oktober 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar. Sementara sampai di sini cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.